30 September 1965 merupakan tanggal penting bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Menurut catatan sejarah, DN Aidit ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Dalam video ini, gue mau bahas apa sih tentang paham komunis itu, dan seberapa banyak sih yang kalian tahu tentang paham komunis. Yuk kita bahas. Komunisme menjadi salah satu teori penting sehubungan dengan pemerintahan dan ekonomi di dunia. Meskipun pada akhirnya kapitalisme menjadi pemenangnya, kompetisi antara paham komunisme dan kapitalisme menjadi isu krusial dalam Perang Dingin atau Cold War antara Amerika dan Uni Soviet. Ideologi komunis yang lahir karena adanya revolusi industrial ini adalah ideologi politik dan tipe sistem pemerintahan di mana pemerintah menguasai major resources yang terkait dengan masyarakat, termasuk perumahan, produksi penting, pendidikan, pertanian, dan transportasi. Pada intinya, komunisme menawarkan kepada masyarakat bahwa setiap orang mendapatkan benefit yang sama rata dan menghilangkan sistem kelas yang terjadi karena ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh sistem kapitalisme. Nah, kalau ngebahas komunisme, nggak afdol kalau kita tidak membahas bapak komunisme itu sendiri. Karl Marx, yang adalah seorang filsuf dan pengamat ekonomi dari Jerman ini, menawarkan ide atau paham komunisme dalam tulisannya berjudul Communist Manifesto. Communist Manifesto ditulis bersama dengan Friedrich Engels pada tahun 1848. Dalam tulisannya, dasar Marx melahirkan ide atau gagasan ini adalah adanya kesusahan atau kemiskinan dari masyarakat kaum bekerja dan ketidakstabilan atau instability yang diciptakan oleh sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme memiliki kekurangan yang sangat serius menurut Karl Marx. Selain karena ketidakstabilan ekonomi, dalam rangka mengejar keuntungan, para kapitalis mendorong gagasan atau ide bahwa bekerja itu baik dan benda material akan membuat mereka dan kalian bahagia. Sehingga mendukung dibentuknya suatu skala produksi yang massal dan secara otomatis akan mengeksploitasi masyarakat kelas bawah atau para kelas pekerja. Marx menginginkan adanya pendistribusian kekayaan secara merata, pengaturan kepemilikan secara pribadi terhadap benda-benda, dan pendidikan cuma-cuma atau gratis untuk semua orang. Semua ini ditujukan untuk menghapus kelas dalam masyarakat. Meskipun dalam tulisannya, Karl Marx merumuskan hal-hal penting apa aja yang dibutuhkan untuk membentuk suatu masyarakat yang komunis, tetapi Marx tidak secara tegas memberikan rumusan untuk membentuk suatu negara yang komunis. Oh my God. Ide dan tulisan-tulisan Karl Marx tidak serta-merta diterima oleh pemimpin dan masyarakat pada saat itu. Hingga akhirnya Marx meninggal pada tahun 1883 di London dalam situasi miskin dan kesendirian. Bahkan yang paling menyedihkan adalah pemakamannya hanya dihadiri oleh 11 orang saja. Fast forward 34 tahun kemudian, akhirnya gagasan Karl Marx diterima dan mengilhami terjadinya Bolshevik Revolution di Rusia tahun 1917. Dipimpin oleh Vladimir Lenin yang menerapkan teori Marxis ke dalam praktek melalui revolusi Bolshevik tahun 1917, akhirnya menciptakan pemerintahan komunis pertama di dunia. Revolusi ini terjadi karena timbulnya kemiskinan yang sangat panjang dan parah terjadi pada masyarakat kelas bawah. Hal ini terjadi karena kepemimpinan kerajaan Rusia yaitu Tsar Nicholas II. Karena revolusi Bolshevik tahun 1917 ini, komunisme menjadi revolusi global dan menyebar hingga menginspirasi ke Korea, Kenya, Vietnam, Sudan, Kuba, dan Cina, di mana pergerakan di Cina dipimpin oleh Mao Zedong dan membentuk Partai Komunis Cina tanggal 1 Juli 1921. Hingga saat ini, komunisme tetap eksis di Cina, Kuba, Korea Utara, Laos, dan juga Vietnam. Meskipun pada kenyataannya, negara komunis murni tidak pernah ada. Suatu negara bisa dikatakan negara komunis apabila negara tersebut mengendalikan seluruh aspek politik dan ekonominya. Tetapi tidak ada satupun yang pernah menyingkirkan kepemilikan pribadi, uang, atau sistem kelas yang merupakan persyaratan utama ideologi komunis. Sejak Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 1940-an sampai 1991, terjadi Perang Dingin atau Cold War antara Rusia dan negara-negara Barat. Saking takutnya negara-negara Barat dengan paham atau perkembangan paham komunisme, Presiden Harry Truman menyampaikan pidato di Kongres yang dikenal dengan Doktrin Truman atau Truman Doctrine untuk mengkonten komunisme yang akhirnya mengantarkan Amerika untuk terjun dalam Perang Vietnam dan Korea.
Nah, kembali ke Indonesia, paham komunisme juga masuk dan menjadi kekuatan politik yang cukup besar di dalam negeri. Melalui kendaraannya yaitu Partai Komunis Indonesia pada pemilu 1955 memperoleh tempat keempat dengan perolehan suara 16,4% dari total sekitar 52 partai politik yang ikut serta pada pemilu tersebut. Sejak awal perjuangan bangsa Indonesia, ada 3 aliran politik penting di Indonesia. Ada Indische Party yang memiliki paham nasionalis, ada Syarikat Islam yang berideologikan Islam, dan PKI berideologikan komunis. Nah, untuk mengakomodir dan mempersatukan perbedaan-perbedaan paham dan ideologi pada saat itu, Presiden Soekarno mencetuskan konsep politik Nasakom, yaitu nasionalis agama komunis. Terjadi banyak pergolakan sebelum dan setelahnya, hingga timbullah gerakan 30 September 1965. Nah, bagaimana cerita tentang gerakan 30 September 1965? Kalian tidak akan menemukannya di video ini. Saya bukan ahli sejarah, saya takut salah. Terlalu banyak misteri yang harus dipecahkan. At the end, from my point of view, the utopian dream of communism is good in theory but unrealistic in practice. Kalau lu suka videonya, jangan lupa like and share, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube gue supaya gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Sampai ketemu lagi, bye!